semua, hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema pertama, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, bercerita tentang pesan moral pada dongeng secara lisan. Yang kedua, menuliskan pengalaman berterima kasih. Nah, kali ini Ibu akan membagikan sebuah dongeng. Anak-anak selamat mendengarkan ya. Judul dongengnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata pengembara yang pertama. Lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di dalam daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali," kata si pohon adik-adik. Padahal pohon sendiri berguna ya bagi pengembara itu, karena pengembara itu bisa berteduh. Nah, dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com. Adik-adik, dalam dongeng ini kita jadi tahu bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia. Tentunya selain untuk tempat berteduh, menghasilkan makanan ya, sumber makanan, buahnya bisa kita makan, gitu ya adik-adik. Tumbuhan ini juga penghasil oksigen bagi manusia. Nah, manusia itu bernafas memakai hidung ya, menghirupnya adalah oksigen. Nah, oksigen ini berasal dari tumbuhan. Nah, setelah mendengarkan dongeng tadi, dapatkah anak-anak menyebutkan hal baik apa yang dapat kita pelajari dari dongeng tersebut? Setelah membaca Pengembara dan Sebuah Pohon tadi, dongeng tadi, kita itu belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat dilakukan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, kita sebagai manusia, kita harus menyayangi makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan ayahnya juga ibunya. Ayo kita simak bersama-sama. Benny bertanya jawab. Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Tanya Benny lagi. Lalu ayah Benny menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Jawab ayah Benny nih adik-adik. Lalu tanya Benny, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Lalu Ibu Benny berkata, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan," kata ibunya. "Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan?" tanya Benny. Lalu ayah menjawab,
Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, kita dari percakapan ini belajar bahwa kita itu harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kita tumbuhan dan hewan itu untuk kehidupan manusia juga. Maka tumbuhan dan hewan itu perlu disayangi. Nah, untuk menyayangi tumbuhan atau berterima kasih kepada tumbuhan, kita bisa merawat tumbuhan dengan baik. Caranya dengan memberi air, memberi pupuk, lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya cukup untuk tumbuhan tersebut. Nah, cara kita berterima kasih kepada hewan itu dengan cara menyayangi hewan. Kita bisa memberi makan, lalu bisa memberi minum, tidak menyiksa hewannya, ya, membersihkan kandangnya. Itu adalah cara merawat hewan yang baik.